Di video kali ini, Pak RT akan membacakan sebuah cerita kiriman dari Lentera Niskala ya. Tentunya ini penulis yang sudah top markotop di dunia perhororan dan misteri ya. Dan sebelum lanjut, Pak RT akan menyapa warga-warga Pak RT yang selalu setia standby di channelnya Jelang Malam. Gimana kabarnya? Pak RT doakan sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Oke, tidak harus menunggu lama lagi. Jadi, kemarin ada beberapa wawa dan email yang masuk ke kontak Pak RT. Dan ternyata itu sahabat Pak RT 1 tahun yang lalu. Dan akhirnya di hari Kamis malam Jumat, Pak RT akan membawakan, belibet ya. Maaf. Pak RT akan membawakan sebuah cerita yang emang ini bisa dibilang nyata atau fiksi, biar warga Pak RT yang menentukan ya di komentar. Baik, cerita ini memang luar biasa dan sangat panjang. Ya, bagaimana sekemampuan Pak RT ya, harus bisa merangkum dengan singkat, padat, dan jelas. Tentunya cerita ini adalah cerita Teluh ya teman-teman. Teluh Hileud Bintinu. Dari judulnya juga udah mengerikan ya. Apa sih yang dimaksud teluh? Tentunya akan dikupas tuntas secara eksklusif ya. Di channel Jelang Malam. Pertama disclaimer dulu ya, nama dan tempat ini sudah saya samarkan. Walaupun ada kesamaan, anggap saja itu hanya sebuah kebetulan. Dan memang saya sudah konfirmasi ke pemilik cerita, Kang Arif, bahwa kejadiannya adalah hampir 100% kisah nyata. Jadi kalaupun ada teman-teman warga Pak RT yang nanti kejadiannya kok mirip, kok ini bisa terjadi bla bla bla, jangan terlalu diekspos di kolom komentar ya. Dan pure cerita ini bukan cerita yang menjurumuskan atau mendorong ke hal-hal yang berbau negatif ya. Atau video ini kita buat tidak benar-benar melanggar komunitas si YouTube tersendiri ya. Disclaimer. Oke, tidak harus menunggu lama lagi. Teluh Hileud Bintinu. Sekali lagi terima kasih buat Kang Arif Halim. Emailnya sudah saya terima. Pak RT sudah baca dari awal sampai akhir. Ketika memang Pak RT simpulkan, ini ceritanya luar biasa. Dan kalau kita baca sampai akhir, saya prediksi ini bisa menjadi 9 jam alias 9 part ya, untuk durasi 1 jam. Jadi kejadian ini terjadi di daerah Jawa Barat, sekitaran kota Garut ya teman-teman. Anggap saja ya seandainya di kota Garut. Dan kejadian ini banyak melibatkan orang ya. Jadi dari keluarga A, B, bahkan ada orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kalau kita sebutkan satu-satu ya betul memang terlalu banyak. Oke, kejadian dimulai ketika keluarga Pak Aceng ya, seorang juragan bandar sayur tahun 990-an mengalami kejadian yang sangat luar biasa, alias kejadian yang di luar nalar ya. Dan ini kejadiannya menimpa anaknya, anak gadis satu-satunya dari Pak Aceng dan Ibu Fatimah. Nah, ketika kejadian ini terjadi, untungnya Pak Aceng ini adalah saudagar sayur yang terkenal baik, terkenal someah ya. Kalau orang Sunda bilang terkenal someah. Jadi sama warga itu baik, dan endingnya Pak Aceng ini dan keluarga benar-benar banyak yang nolong ya. Awal mula kejadiannya ini pada suatu malam ya, ketika istrinya Pak Aceng, Ibu Fatimah, dan disclaimer ya, ini semua namanya sudah saya ganti ya. Jadi ketika ada yang sama, ini hanya kebetulan. Oke, ini agak sensitif ya. Nah, ketika mau ibaratnya mau nidurin anaknya Pak Aceng ya, juragan Aceng, sebut saja namanya Neng Agis ya. Tiba-tiba Bu Fatimah ini kaget ya, karena melihat sosok anaknya ada benar-benar perubahan
100% guys ya. Jadi ketika mau ditidurin lagi didina bobohin gitu kan, Neng Agis ini seolah-olah ngerasa kesakitan ya. Dan Bu Fatimah ini kaget, kenapa? Ditanya kan, Neng kenapa gitu kan ya. Sosok anak ini tidak menjawab pertanyaan dari ibundanya, malah terus merintih kesakitan. Dan beberapa menit kemudian, merinding gua, sumpah nih. Tiba-tiba keluar ulat bulu dari mulutnya Neng Agis, dari telinganya. Ya, ini gua merinding men, asli. Karena Pak RT ini paling takut dengan ulat bulu ya. Ulat bulu bintinu ya. Itu ulat yang ada di alpukat yang kecil-kecil yang suka bergerombol banyak ya. Oke, lanjut. Nah, akhirnya Bu Fatimah ini manggil suaminya Juragan Aceng ya. Dan Aceng ya panggilannya. Juragan ya, panggilnya pa gitu kan sambil teriak-teriak. Akhirnya sontak kaget. Pak Aceng ketika menghampiri kamarnya Neng Agis, di sekitaran kamar sudah penuh dengan ulat bulu. Aduh, wah, gua merinding sumpah ya. Dan akhirnya Pak Aceng pun merasa kaget. Bahkan ketika Pak Aceng ini, Juragan Aceng ini nyampe di kamarnya Neng Agis, Ibu Fatimah istrinya sudah berada dengan keadaan pingsan. Sontak Juragan Aceng pun benar-benar ngerasa kaget ya, karena ngelihat situasi keadaan di kamarnya Neng Agis, anak si mata wayangnya benar-benar penuh dengan ulat bulu yang sangat banyak ya. Nah, akhirnya Den Aceng ini alias Juragan Aceng ini memanggil asistennya alias ya pembantu rumahnya lah ya gitu kan, memanggil Mang Ade. Aceng Juragan Aceng ini teriak, Mang Ade gitu ya. Ya mungkin seperti itu ilustrasinya. Akhirnya Mang Ade pun sontak menghampiri Juragan Aceng. Dan sebelum banyak berkata-kata, karena langsung masuk posisinya ke kamar, Mang Ade pertama melihat adalah ketika Juragan Aceng ini lagi merawat istrinya, Bu Fatimah ya. Ketika ngelihat ke kanan kiri celingak-celinguk, Mang Ade sontak benar-benar kaget karena kamar Neng Agis, kamar anak majikannya ini penuh dengan ulat bulu. Sontak seketika Mang Ade langsung merinding ya dan mengucapkan Allahu Akbar. Tanpa banyak basa-basi, Mang Ade langsung lari ya. Ternyata gitu kan, ketika Mang Ade lari mau menghampiri atau mau mendatangi salah satu kiai di daerahnya ya. Jadi langsung lari gitu kan, tiba-tiba dengan napas yang sangat ngos-ngosan, mama ajengan gitu kan ya. Akhirnya keluar, tiba-tiba menjelaskan lah Mang Ade ini bahwa di rumah Juragan Aceng terjadi kejadian yang sangat aneh dan menimpa anak majikannya yaitu Neng Agis. Akhirnya Mama Kiai pun bareng. Nah, ketika mau jalan adalah Mang Ujang, si Ujang ya, masih muda nih gitu kan. Kebetulan Ujang ini adalah salah satu masih kerabat Mama Kiai lah, sebut aja Pak Kiai ya. Ujang pun bertanya, Mama mau kemana gitu ya, mungkin seperti itu. Ini katanya Juragan Aceng lagi terkena musibah, makanya Mang Ade menghampiri ke sini. Dan kenapa? Pada saat kejadian itu Ujang ini ngerasa nggak enak hati. Akhirnya Ujang sontak ibaratnya apa ya, langsung menawarkan dirinya supaya untuk ikut. Mama lebih baik saya pun ikut katanya, seperti itu. Akhirnya bertigalah langsung dengan cepat pergi ke rumah Juragan Aceng. Tidak menunggu lama lagi. Sebelum sampai ke rumahnya Juragan Aceng, Mama Kiai sudah melihat hal-hal, bahkan sudah merasakan kejadian yang sangat janggal. Karena waktu itu udaranya sangat panas katanya ya. Dan malam itu seolah-olah tidak ada satupun bintang yang mau menunjukkan dirinya, atau binatang-binatang malam yang biasanya suka rame, yang namanya di pedesaan ya teman-teman ya, ada suara jangkrik gitu kan, ada suara ya binatang-binatang malam. Pada malam itu benar-benar sepi sunyi, aduh jadi supi lagi ya. Akhirnya sebelum masuk ke rumahnya Juragan Aceng ya, Kiai Mama Ajengan ini bareng dengan Ujang, dia membacakan satu hafalan yang mungkin
hafalan khusus ya gitu kan, karena tidak sembarangan untuk masuk ketika kondisi keadaan rumah ini memang lagi di dicailin lah atau diguna-guna. Akhirnya setelah merapalkan doa, Mama Kiai masuk ya, Mama Ajengan tuh masuk bareng Ujang, bareng Mang Ade. Akhirnya bertanya, ada apa Juragan katanya? Itu lihat kondisi anak saya. Mama Kiai katanya terima kasih udah cepat bisa datang. Dan mereka pun melihat istri dari seorang majikan tergeletak di sofa ya, mungkin belum sempat dimasukin ke kamarnya Juragan Aceng tuh si ibunya itu gitu kan ya. Akhirnya Pak Aceng pun langsung membawa istrinya ke kamar karena perintah dari Mama Ajengan ya, udah bawa aja katanya Juragan. Akhirnya sebelum masuk ke kamarnya Neng Agis, anak Juragan Aceng, Mama Kiai pun sudah merasakan hal yang sangat sensitif, yaitu ada hawa-hawa gaib ya. Akhirnya Mama Ajengan merapalkan doa-doanya yang benar-benar sangat luar biasa dengan hitungan menit ya teman-teman. Nah akhirnya Neng Agis perlahan-lahan sembuh. Dan anehnya Mang Ade bersaksi waktu itu ya, tiba-tiba yang awalnya ulat segitu banyak, ulat bulu yang segitu banyak di kamarnya Neng Agis tiba-tiba menghilang. Akhirnya Neng Agis dengan singkatnya gitu kan, dengan singkatnya dari tubuh yang dipenuhi ulat bulu, ketika sudah dibaca-bacakan doa dan sudah mungkin dikasih air lah gitu kan, kayak diusapin kayak gitu ya, akhirnya normal seperti biasa ya. Alhamdulillah gitu kan. Akhirnya Mama Ajengan kembali tuh ke ruang tamu bareng Mang Ade, dan Pak Aceng pun merawat anaknya, diselimutin apa-apa gitu. Dan Neng Agis sampai saat itu belum siuman ya, masih tertidur. Akhirnya kata Mama Ajengan, sudahlah katanya, biarkan dulu Neng Agis untuk istirahat, tapi untuk saat ini kondisinya insya Allah saya jamin aman ya. Dan dari sudut pandang Ujang merasa ada yang sangat janggal ya, karena bahwa kejadian ini pure adalah sebuah kiriman ya, kiriman hal-hal yang memang bisa mencelakakan orang, yaitu teluh ya. Jadi warga Pak RT, apa sih bedanya santet dengan teluh ya? Kalau santet itu seolah-olah mengirim benda-benda yang dimasukin ke tubuh orang ya, biasanya seperti itu. Tapi kalau teluh lebih menyakiti seseorang ini dengan ilmu sihir gitu ya. Ya hampir sama sebenarnya antara santet dengan teluh ya. Nah singkat cerita mereka mengobrol lah di ruang tamu gitu kan, Mang Ade sambil bikin kopi buat Mang Ujang sama Mama Kiai gitu kan, termasuk buat Juragan juga gitu. Akhirnya mereka terlibat obrolan. Kenapa ini katanya gitu kan. Dan singkat cerita Mama Kiai menyimpulkan bahwa ada yang teluh keluarga Pak Aceng ya. Dan anehnya teluh ini kenapa kenanya ke anak si mata wayangnya gitu kan, kena ke anaknya Juragan Aceng. Mungkin titik lemahnya ada di Neng Agis. Situasi sudah mulai normal ya, Neng Agis pun sudah pulih. Awalnya badan penuh dengan ulat bulu ya, ngeri. Dan akhirnya Mama Ajengan pun mempageri ya, jadi ibaratnya kayak membentengi rumah Juragan Aceng. Dan singkat cerita Pak Aceng pun bilang ini solusinya seperti apa, harus seperti gimana ya, lebih ngobrol basa-basi lah, karena ini menyangkut anak kesayangannya, anak si mata wayangnya Neng Agis. Dan Neng Agis ini masih SD ya, mungkin SD kelas 3 lah ya, masih kecil lah. Dan akhirnya Mama Kiai memberikan satu masukan. Jadi untuk hari ini, malam ini jangan gegabah dulu, jangan asal bertindak ya, karena belum tahu nih gitu kan, ini tujuannya apa. Dan yang pastinya gitu kan, bahwa ketika ada serangan teluh ini bisa mengakibatkan kehilangan nyawa juga gitu kan. Karena untungnya gitu di daerahnya Juragan Aceng ini ada ajengan atau ada pesantren yang ibaratnya dekat, kebayang kalau jauh gitu kan ya. Nah akhirnya mereka tuh ngobrol lah kurang lebih hampir 1 jam lebih, mereka berbincang-bincang. Ada Kang Ujang, ada Mang Ade juga, ada Mama Ajengan. Jadi versinya ini Mama Ajengan aja ya gitu kan, karena di nextnya ada Mama Kiai ya. Nah
kita lihat sudut pandang dari Ujang ya. Dari mereka tuh sambil ngobrol gitu kan, dari keterlibatan mereka berbincang gitu. Ujang ini ngerasa masih ada aura-aura negatif ya. Masih ada aura-aura goibnya yang masih kuat di rumah Juragan Aceng. Akhirnya Ujang ini minta izin ke Juragan Aceng. Ya, Juragan izin saya keluar. Termasuk izin ke Mama Ajengan juga gitu kan. Cuman Mama Ajengan udah surti ya, udah tahu cuman menganggukkan aja. Nah, Ujang pun keluar rumah ya, keluar rumah Juragan. Udah firasat mungkin si Ujang ini ya, celingak-celinguk lihat kiri ke atas. Dan yang kagetnya, apa yang menjadi firasat Ujang ini benar ya, karena Ujang melihat sosok seorang tinggi besar gitu kan. Ini versi Ujang ini adalah buta ya. Akhirnya terlibatlah kontak komunikasi antara batin mungkin ya, antara Ujang dengan si buta ini. Dan persepsinya adalah bahwa si buto ini bilang, ya lu jangan ikut campur katanya ya untuk urusan ini. Dan Ujang pun melawan gitu kan. Ini mahal sepele buat Ujang karena Ujang ini jebolan pesantren yang sampai saat ini notabene-nya bareng dengan Mama Ajengan untuk mengurus pesantren yang ada di Garut gitu kan. Akhirnya singkat cerita Ujang bertanya gitu kan, kamu iblis yang memang mau mencelakai manusia dan manusia itu lebih sempurna dibanding kalian, seperti itu. Akhirnya seolah-olah Ujang ini menantang. Akhirnya adu kekuatan lah antara si makhluk ini dengan Ujang. Nggak seberapa lama ya versi Ujang gitu kan. Versi Ujang bercerita bahwa dengan ya merapalkan doa-doa sedikit pun buto ini kalah ya. Akhirnya Ujang kembali ke ruangan tamunya Juragan Aceng dan mengobrol secara empat mata sebentar dengan Mama Ajengan. Nah, kesimpulannya ketika ada kejadian ini, Mama Ajengan langsung mengambil keputusan bahwa besok pagi keluarga Juragan Aceng harus hijrah ke satu daerah yang masih ada di Garut. Ini daerahnya sebenarnya ada ya, cuman saya nggak mau sebutin, pokoknya masih ada di sekitaran daerah Garut. Akhirnya Juragan ini bertanya, kenapa Mama Ajengan? Katanya, karena ini bahaya. Ini hanya untuk permulaan aja. Belum seberapa gitu kan. Karena akan ada lagi serangan-serangan yang lebih dahsyat dibanding ini katanya. Itu udah kecurigaan Mama Ajengan dengan Ujang. Akhirnya mau nggak mau Juragan Aceng memutuskan untuk hijrah ke salah satu kampung lah ya, atau desa yang masih ada di kota Garut itu gitu kan. Nah, singkat cerita pagi pun tiba ya. Nah, Pak Aceng dan keluarga Bupati Mah termasuk Neng Agis termasuk juga Mang Ade, mereka sudah mempersiapkan keberangkatannya untuk pergi ke salah satu daerah pesantren. Dan pesantren ini adalah masih punya keluarga Mama Ajengan, yaitu masih punya mungkin kakak ya, Mama Kiai lah, di sana ada Kiai ya. Nah, pada saat mau berangkat, Ujang bilang ya, jadi saya tuh nggak akan ikut bareng, silakan aja Mama Ajengan bareng Juragan Aceng dan sekeluarga termasuk Mang Ade ya. Mang Ade udah terlihat katanya lagi manasin mobil, itu pagi hari ya. Akhirnya mereka pun berangkat lah gitu kan. Nah, ini sudut pandang dari Ujang ya. Ujang ngerasa bahwa yang menjahili atau yang mengirim teluh ini masih orang dekat-dekat satu kampung dengan Juragan Aceng. Makanya Ujang ini nggak mau langsung pergi. Jadi seolah-olah Ujang mau menyelidiki ini siapa gitu kan. Siapa yang mau menjahili keluarganya Juragan Aceng. Juragan Aceng ini salah satu juragan terkaya di kampungnya ya. Tapi ya memang beliau itu nggak ada nggak ada omongan. Ya orangnya baik gitu kan. Akhirnya Ujang terus menyelidiki siapa dalang dari perbuatan ini. Ini sangat keji gitu kan, karena bisa menyelakai orang lain gitu. Nah, kita beralih ke profilnya Juragan Aceng. Siapa sih Juragan Aceng? Juragan Aceng ini adalah salah satu bandar atau juragan ya, atau pengepul sayuran di daerahnya, yaitu ya mungkin di salah satu kota yang berada di Garut ya. Nah,
Juragan Aceng ini sejak dari dulu memang bisnisnya di bisnis sayuran ya. Dari awal merintis sampai detik sekarang, Juragan Aceng ini terkenal juragan sayur sukses. Nah, terkenal juga Juragan Aceng ini orangnya dermawan, suka membantu masyarakat gitu kan. Dari petani untuk ngejual harga ke Juragan Aceng pun sesuai harga pasaran ya. Jadi nggak neken, nggak mencet lah kata kalau orang Sunda mah ya. Jadi profilnya itu baik ya. Juragan Aceng ini memiliki seorang anak Simatawayang, yaitu tadi ya namanya Neng Agis. Nah, di kampung ini ternyata Pak Aceng ini bukan hanya Juragan Aceng saja. Ternyata memang hampir satu keluarga ya. Ada kakaknya namanya Juragan Amat. Juragan Amat ini sama profesinya dengan Juragan Aceng, yaitu tengkulak ya, atau bandar sayuran juga ya. Tapi beda karakter ya. Kalau Juragan Amat ini memang terkenal juragan yang memang agak sedikit sombong, agak sedikit arogan, karena ngerasa bahwa beliau itu orang terpandang ya, orang kaya di sana. Bahkan petani pun kalau tidak terpaksa menjual barangnya itu dengan harga yang murah. Nah, di sini nih mulai kebuka ya titik terangnya ya. Akhirnya gitu kan, ketika permasalahan ini muncul dan kena terhadap Juragan Aceng, dan yang kenanya ini kenapa harus ke anaknya gitu kan. Jadi profil Juragan Aceng itu sudah klik ya, bahwa Juragan Aceng ini sekeluarga mereka adalah bandar sayuran di Kota Garut ya. Intinya seperti itu. Nah, sudut pandang dari keluarga Juragan Amat. Nah, Juragan Amat ini dari dulu sama profesinya dengan Juragan Aceng, yaitu adalah tengkulak sayuran atau pengepul sayuran yang ngambil dari petani-petani. Cuman ya tadi berbeda gitu kan. Akan tetapi ini sudut pandang dari Juragan Amat ya. Ketika melihat bahwa bisnis Juragan Aceng ini semakin kesini semakin maju, timbullah perasaan siri, kesal gitu kan. Akhirnya Juragan Amat ini pergi ke daerah Pakidulan untuk melakukan sesuatu supaya gimana caranya gitu kan keluarga Juragan Aceng ini hancur, usahanya bangkrut, supaya Juragan Amat ini ada selalu nomor satu, ibaratnya tidak terkalahkan dengan saudaranya sendiri. Bahkan ini saudaranya sendiri. Aduh, ternyata sudah mulai kebuka ya, bahwa yang melakukan teluh itu adalah masih saudaranya Juragan Aceng, yaitu Juragan Amat ya. Nah, obrolannya dari versinya Juragan Amat ya, bahwa ketika Juragan Aceng ini usahanya semakin laris, beliau itu ngerasa tersaingi. Bahkan sudah tidak ada petani-petani yang mau memberikan atau menjual hasil ladangnya ke Juragan Amat. Akhirnya Juragan Amat ini marah-marah tuh ke istrinya gitu kan. Wah, ini gak bisa katanya, gak bisa dibiarin. Ini Juragan Aceng, si Aceng ini udah mulai kurang ajar. Akhirnya bukannya dilerai, bukannya diredam, istrinya malah sama saja. Bahkan memanas-manasi suaminya, yaitu Juragan Amat, untuk melakukan hal-hal yang di luar nurul. Nah, singkat cerita akhirnya Juragan Amat ini pergilah ke daerah Pakidulan ya. Akhirnya pergi mendatangi seorang ahli teluh ya, seorang nenek-nenek yang digambarkan di sini ya gitu kan. Dan singkat cerita Juragan Amat menempuh jarak yang cukup lumayan jauh, melewati hutan gitu kan, kebun gitu kan, pakai motor tuh ceritanya. Akhirnya sampailah gitu kan di si nenek ini ya. Nah, akhirnya di si mak dukun ini Juragan Amat menyampaikan tujuannya ya. Dan akhirnya si nenek ini bilang, sebetulnya gampang, yang penting ada nama dan foto. Ternyata Juragan Amat sudah mempersiapkan dari dulu ya. Aneh nih, kenapa nih kok bisa seperti itu gitu kan ya. Bahkan masih saudara, kenapa nggak kerjasama aja gitu kan. Aneh ya kadang-kadang dunia ini ya. Teman-teman ada yang kayak gitu nggak? Ih, jangan amit-amit komen di kolom komentar ya. Akhirnya singkat cerita ya, si nenek dukun ini
membacakan mantra-mantra lah supaya si Teluh ini nyampe ke, ya bisa dibilang ponakannya Juragan Amat gitu kan, ke Neng Agis ini. Nah, kita flashback, terjadilah pada waktu malam itu, yaitu Teluh Hilid bin Tinu ya teman-teman, Hilid Alpukat ya, ngeri. Dan akhirnya karena mungkin ya ibaratnya belum waktunya gitu kan ya, karena padahal Teluh ini adalah Teluh yang sangat mematikan gitu kan, karena di request, dipesan, wah jangan yang ecek-ecek kata Pak Amat gitu kan, beri aja yang benar-benar langsung membuat keluarga Aceng ini menderita katanya gitu kan, karena saya udah kesel katanya. Nah singkat cerita, karena momentumnya pas, Mang Ade langsung memberikan informasi ke Mama Ajengan dan ke Ujang, akhirnya Teluh ini bisa terkalahkan oleh Mama Ajengan dan Ujang ya. Bahkan makhluk goib kirimannya Madukun ini, nenek dukun ini, bisa dikalahkan sama Ujang dengan hafalan-hafalan doa yang mungkin menurut Ujang ini masih cetek gitu kan. Nah, sudut pandang dari Juragan Amat ya, ketika malam itu sebetulnya terjadi ledakan yang sangat luar biasa katanya ya. Blak gitu kan. Akhirnya si nenek dukun ini kalah. Dan akhirnya nenek dukun ini mereferensikan ke gurunya lagi ya, yang sangat kuat bisa dibilang ya. Cuman ada syaratnya. Bahwa syaratnya adalah nanti ya kita bahas. Ngeri. Ya kita calling down dulu. Akhirnya singkat cerita, Juragan Amat ini pergi lagi untuk menghampiri gurunya ya, si nenek dukun ini. Perjalanannya jauh teman-teman ya, jadi kayak motornya itu disimpan di desa itu gitu kan, nyampe beberapa belas kilo lagi lah gitu kan dari tempat si nenek dukun ini. Akhirnya Juragan Amat ini untuk mencapai tujuan si gurunya ini ya, yang lebih jago lagi, dia harus jalan kaki. Akhirnya nekat, pokoknya gimana caranya Aceng harus rungkad ya, alias harus terpuruk. Neng Agis ini gimana caranya harus meninggal. Nekat. Ini Juragan Amat ini udah nekat. Akhirnya sampailah ke tempat guru si nenek dukun ini gitu. Nah, ketika sampai tidak langsung ya. Jadi Juragan Amat ini bingung karena apa? Di gunung itu cuman ada pohon-pohon besar saja. Nggak ada gubuk, nggak ada ya apalagi rumah gitu kan ya. Dia cuman ngelihat ada pohon-pohon yang gede ya. Sambil duduk, Juragan Amat ini celingak-celinguk gitu kan, lihat kanan kiri atas. Gak ada, ini kan mana. Tapi gak lama dari situ tiba-tiba ada angin gede katanya ya, angin gede. Muncullah sosok seorang makhluk ya, disebut manusia ya. Mungkin manusia masa sejelek itu gitu kan, tapi disebut makhluk goib tapi menyerupai manusia karena bisa berinteraksi. Ya akhirnya mereka tuh ketemu ya. Akhirnya mereka ketemu dan ternyata si master dukunnya ini sudah tahu karena si nenek dukun sudah mengirimkan sinyal dengan mata batinnya bahwa akan ada anak buahnya yang mau menghampiri gurunya itu. Jadi nggak lama-lama langsung dipanggil, Amat katanya gitu kan. Ya udah, kalau kamu sudah mau benar-benar melakukan hal ini, syaratnya sepertinya gampang-gampang saja. Jadi syaratnya itu gila ya, syaratnya itu sampai harus mengorbankan jiwanya. Wah, di situ Juragan Amat agak sedikit bingung, terus bilang, "Bah," katanya, "ada lagi nggak selain itu?" Ternyata tidak ada yang namanya tawar-menawar. Akhirnya karena saking sudah kalapnya, Juragan Amat ini bilang, "Oke lah, nggak apa-apa, gas," katanya. Yang penting Juragan Aceng atau si Aceng itu tumpur. Nah, singkat cerita, si Amat ini dibawa ke salah satu gua ya, dan Juragan Amat kaget, kok tiba-tiba ada gua gitu kan, gede banget. Mereka tuh masuk ya. Mereka itu masuk gitu kan. Akhirnya masuk dan melakukan ritual ya. Oke, guys, kita balik lagi ke sudut pandang Juragan Aceng dan Mama Ajengan ketika perjalanan ke tempat pesantrennya ke Mama Kiai. Nah, singkat cerita akhirnya setelah beberapa jam perjalanan akhirnya mereka sampai ya.
Ketika sampai disambutlah sama Mama Kiai gitu kan ya, ngobrol assalamualaikum biasa gitu kan. Kaget juga kenapa katanya ada keluarga besarnya Juragan Aceng sampai menghampiri Mama Kiai yang notabene-nya ya ini kayaknya seperti serius ya. Akhirnya Mama Ajengan lah bercerita ya kejadian yang kemarin bahwa adanya teluh terhadap anak si Matawayang Juragan Aceng yaitu Neng Agis. Nah di situ Mama Kiai sudah surti gitu kan ya. Oh ya sudah baik ya, siapkanlah sama santri-santri buat ngeberesin kamar satu ruangan ya, atau kamarnya diberesin, ruangannya diberesin, ibaratnya satu rumah lah gitu kan untuk Juragan Aceng berserta keluarga. Karena memang ini feelingnya Mama Ajengan kemarin itu hanya baru pembukaan saja katanya gitu kan, baru awal-awal aja serangannya akan ada serangan-serangan yang lebih dahsyat gitu. Akhirnya mereka itu istirahat dulu lah gitu kan, keluarga Juragan Aceng sama istrinya sama Neng Agis, dan di situ Neng Agis masih sudah kelihatan normal gitu ya. Nah akhirnya Mama Kiai dan Mama Ajengan ceritalah gitu kan bahwa yang dikirim semalam itu adalah teluh yang sangat luar biasa, teluh yang sangat mematikan. Untung katanya Mama Kiai saya sama Ujang keburu datang gitu kan. Nah akhirnya Mama Kiai ini nanyain, Ujang kemana katanya. Ujang mungkin 2 hari 3 hari baru nyusul ke sini karena ada misi katanya gitu kan. Kalau Ujang ngerasa bahwa kejadian ini bukan dari orang jauh, masih orang sekitar daerah kampungnya itu. Dan Mama Kiai pun tidak terlalu banyak nanya tuh ke Mama Ajengan. Oh ya sudah kita tunggu saja Ujang gitu kan. Nah singkat cerita mulailah menuju malam gitu kan. Nah ini kita beralih ke sudut pandang Ujang biar nggak bingung ya teman-teman ya. Di kampungnya Ujang, di kampungnya Juragan Aceng, ketika menjelang mau malam ya, menjelang malam, benar-benar situasi di daerah pelataran rumahnya Juragan Aceng ini ya masih dari halaman gitu kan, karena Ujang deket rumahnya tuh nggak terlalu jauh-jauh amat gitu kan. Ujang ngerasa bahwa ada aura-aura gaib yang sangat tinggi ya, tiba-tiba langit tuh gelap gitu kan, walaupun memang malam biasanya kalau nggak mendung atau apa setidaknya ada bintang gitu kan ya, ada ya kayak bulan gitu kan. Malam itu enggak gitu kan, dan Ujang ngerasa bahwa memang keluarga Juragan Aceng ini masih digempur oleh hal-hal mistis gitu kan ya, oleh hal-hal yang memang akan mencelakakan keluarga Juragan Aceng. Ya singkat cerita Ujang pun ya melaporkan doa, dan tanpa Ujang sadari ada sosok Hodam pendamping Ujang ini tiba-tiba menghampiri ya assalamualaikum gitu kan ya. Akhirnya ngobrol lah. Saya nggak bisa ya teman-teman, disclaimer ya, tidak bisa bukan disclaimer ya, takutnya jadi kemana-mana gitu kan ya. Tapi nanti next ya di cerita yang malam Jumat depan, kalau teman-teman bilang udah ceritain aja yang sebenarnya, boleh lah. Ujang ini seperti lagi konsultasi dengan Hodamnya, siapa ini sebenarnya gitu kan. Dan akhirnya Hodamnya Ujang ini bilang bahwa memang malam ini tuh akan ada lagi serangan yang sangat mematikan gitu kan terhadap keluarga Juragan Aceng ya. Dan singkat cerita gitu kan ya, Ujang pun langsung kontak Mama Ajengan ya. Kontak Mama Ajengan memberitahukan bahwa malam ini untuk siaga jangan lengah. Ya kayak telepon assalamualaikum Mama Ajengan gitu kan. Ini Ujang mau menginformasikan hati-hati bahwa di kampung nih situasinya beda katanya, khususnya di rumah keluarga Juragan Aceng ya. Mama Ajengan pun merespon, dan tidak lama kemudian Mama Ajengan menghampiri Mama Kiai. Dan kebetulan pada malam itu ya Mama Kiai ini lagi zikir ya gitu kan ya, mungkin setelah sholat isya ya. Jadi belum bisa ditemuin, masih sama ketemu dengan santrinya saja. Mama Ajengan nunggu lah mungkin 10-20 menit. Pada akhirnya beliau mengobrol, jadi menyampaikan pesan dari Ujang bahwa malam ini akan ada gempuran. Tapi Mama Kiai sudah tahu ya, Mama Kiai sudah tahu gitu kan bahwasanya malam ini akan ada gempuran. Akhirnya Mama Kiai itu ngumpulin santri-santri ya, ngumpulin santri-santri untuk membantu mendoakan supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan malam ini gitu kan. Akhirnya kan santri-santri pada ngumpul tuh ya, pada ngumpul
Ibu Fatimah masih sama Neng Agis di rumah, dan Juragan Aceng pun dipanggil sama Mang Ade. Mang Ade, kata Mama Kiai, panggil tuh Juragan Aceng supaya ikut berdoa bareng. Akhirnya singkat cerita berdoa bareng lah gitu kan ya. Pada saat itu terus Mama Ajengan bilang ke santri-santrinya, jangan pernah terhenti untuk melafalkan doa-doa yang sudah diperintahkan sama Mama Kiai ya. Jadi apapun yang terjadi, gas katanya gitu kan ya. Termasuk Juragan Aceng juga udah katanya kalau ada apa-apa biarkan, walaupun beda tempat ya, tapi kan masih di ruang lingkup pesantrennya Mama Kiai. Akhirnya acara berdoa itu mulai ya malam itu ya, mungkin sekitar jam 8 atau 9 malam. Nah, sudut pandang ke Juragan Ahmad di goa yang benar-benar menyeramkan ya. Juragan Ahmad ini ya, bareng kan sama itu master dukun itu kan, ternyata si master dukun ini sudah bersekutu dengan iblis men ya. Jadi bentuknya itu sosok perempuan yang sangat cantik ya. Nah, syaratnya si dukun ini bilang, kamu harus bersekutu dengan makhluk yang memang menjadi pujaannya atau yang dipuja oleh si dukun ini. Ya ibaratnya Juragan Ahmad udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu kan. Oke-oke aja katanya. Ya udah nggak apa-apa. Makanya di malam itu juga dukun dan Juragan Ahmad melakukan ritual juga. Ya mungkin bawa apalah. Termasuk ada asistennya. Ya saya nggak akan sebut siapa nama asistennya ya. Waduh terlalu banyak nanti perannya. Nah akhirnya ritual itu dilakukanlah pada malam itu ya sama si dukun. Termasuk sama Juragan Ahmad gitu kan. Bener, Neng Agis tuh diserang lagi gitu. Apa yang menjadi kekhawatiran malam itu terjadi. Neng Agis diserang lagi oleh makhluk yang dikirim oleh dukun itu ya, yang suruhannya Juragan Ahmad tuh ya. Akan tetapi ya berita baiknya ya dari versinya sudut pandang Ujang ya. Jadi waktu malam itu ketika ada penyerangan, Neng Agis tidak terlalu ngefek ya, jadi gak ngaruh gitu kan. Tapi posisinya gitu kan di lokasi pesantren Mama Kiai itu sangat mencekam gitu kan ya, karena Mama Kiai pun sama tidak diam ya, terus melakukan gempuran serangan balik ya kasarnya gitu kan ya. Dan santri-santri pun dimandat terus jangan sampai terputus ketika melafalkan doa-doa yang sudah diinstruksikan oleh Mama Kiai ya. Wah dengan hikmatnya para santri pun mendoa la ilaha illallah terus zikir dan lain-lain. Ujang pun sama gitu kan. Ujang pun melakukan pertahanan dan didampingi dengan khodamnya juga gitu kan. Dan apa yang terjadi dari sudut pandang Juragan Ahmad ya, kirimannya itu terpatahkan alias kalah lah, intinya mah kalah telak gitu kan. Nah si dukun ini kan ibaratnya ini ya, seolah-olah marah tuh gitu kan. Wah astaga katanya, kampret wah gitu kan. Si dukun ini marah gitu kan. Ya Juragan Ahmad pun heran gitu kan. Loh kenapa? Ada apa nih dukun katanya? Ada apa nih Eyang katanya gitu kan. Akhirnya si Eyang pun tanya nih si dukun ini gitu kan. Sebenarnya siapa ya orang yang kamu teluh ini? Akhirnya Juragan Ahmad cerita bahwa orang yang diteluh ini adalah gini ya. Orang yang diteluh ini adalah masih saudaranya Juragan Ahmad ya. Masih saudaranya Juragan Ahmad. Nah, si Eyang ini bilang, ini backingnya kuat katanya ya. Orang yang di belakangnya sangat kuat, apalagi ada sosok anak muda ya yang memiliki kodam penjagaan yang sangat kuat. Bahkan ya orang suruhan-suruhan yang goib-goibnya itu mental. Ya bahasanya mental itu apa? Ya kalah gitu. Kalah. Ya. Dan pada akhirnya si Eyang ini bilang, ada satu syarat yang harus kamu lakukan katanya. Ahmad katanya gitu kan. Wah, jadi terbawa nih saya ya. Nah akhirnya Ahmad sudah terlalu jauh guys, sudah terlalu jauh gitu kan. Sudah si nenek dukun si Eyang ini kalah,
masa kesini juga harus pulang nggak bawa apa-apa. Juragan Aceng masih tetap ibaratnya ya lebih maju dibanding si Ahmad gitu kan, Juragan Ahmad. Akhirnya Juragan Ahmad mengiyakan. Eyang katanya, apapun yang Eyang perintahkan, asalkan Juragan si Aceng ini katanya ya bisa tumpur, bisa bangkrut, bahkan meninggal semuanya katanya gitu kan, saya akan lakukan. Wah, si Eyang ini ketawa-ketawa gitu kan ya, senang karena kan ini tipu muslihat iblis ya gitu kan. Akhirnya syaratnya adalah Juragan Ahmad ini harus menikah dengan ingonnya atau ya iblis yang dipuja sama si Eyang ini. Wih, kaget tuh lintas ya Ahmad, loh kok sampai segitunya, nggak ada cara yang lain katanya. Nggak ada katanya, nggak ada. Kamu supaya lebih kuat dan bisa mengalahkan si Aceng ini, satu-satunya adalah menikah atau bersekutu dengan ingonnya yang si Eyang punya ini gitu. Pikir tuh ya, waduh gimana ya, namanya manusia normal gitu kan, sieun juga ya, takut lah bahasanya gitu kan. Akhirnya Juragan Ahmad mengiyakan, oke gas, nah bahasanya gitu kan ya. Singkat cerita, Eyang ini melakukan ritual lah gitu kan ya, melakukan ritual. Wah, bawa ayam cemani dengan asistensi Eyang ini juga gitu kan ya. Ya akhirnya ritual dilakukan untuk memanggil ingonnya si Eyang itu ya. Nah, sudut pandang di Mama Kiai, akhirnya malam itu ketika memang benar-benar mencekam, tiba-tiba sunyi dan tiba-tiba cuaca atau kondisinya kembali seperti semula ya. Jadi dipertandakan bahwa serangannya sudah terpatahkan atau sudah kalah ya, walaupun ada momen-momen yang sangat luar biasa mencekam gitu kan ya. Wah, angin gede, ada bola api dan lain-lain, tapi tidak sampai ya, tidak sampai menyentuh Neng Agis apalagi ya gitu. Jadi cuma sampai bak ya, itunya bentengnya kuat lah pada malam itu karena ada instruksi atau ada arahan dari Ujang. Dan Ujang ini sebenarnya nanti kita bahas ya, ini luar biasa nih Ujang ini ya. Dan akhirnya singkat cerita Juragan Aceng pun memutuskan bahwa besoknya tidak jadi pulang ya, karena betul apa yang diprediksi sama Ujang itu betul ya. Akhirnya di pesantrennya Mama Kiai kembali normal ya. Jadi ya akhirnya Pak Aceng itu nggak langsung kembali ya, cuman dia ngobrol lagi gitu kan sambil melakukan zikir-zikir ya sampai pagi lah gitu kan kesannya ya. Ya lebih baik seperti itulah katanya, daripada nanti kita lengah ada apa-apa ya, yang celaka siapa ya, kita juga ya, bahasanya seperti itu ya teman-teman. Akhirnya setelah ritual, sudut pandang ke Juragan Ahmad, setelah ritual tiba-tiba angin gede tuh di dalam gua tuh, goncang-goncang, wah Ahmad sampai gitu kan ya. Nah, yang pertama Juragan Ahmad rasakan ketakutan, wajar, memang takut lah, siapa yang nggak takut gitu kan, apalagi bahasanya kan si Eyang harus bersekutu atau menikah dengan ingonnya ya, kebayang itu udah bukan manusia gitu kan ya. Nah, tidak lama setelah adanya angin gede gitu kan ya, suara-suara yang mengerikan, tiba-tiba muncullah sosok perempuan yang sangat cantik. Wah, langsung terbelalak tuh matanya Juragan Ahmad. Wih, katanya. Kenapa? Karena yang ada di pikiran Juragan Ahmad ini adalah sosok yang sangat mengerikan. Wah, tinggi besar, gede, wah mengerikan gitu kan. Ternyata ketika sudah datang, karena ada pemanggilan ketika ritual, yang datang malah sosok perempuan yang sangat cantik gitu kan ya. Dan bilang, Ahmad katanya, udah tahu lah pasti ya, apakah benar kamu mau menjadi pasanganku katanya gitu kan ya. Ya maulah gitu kan. Bohai gitu, aduhai demplon kasarnya gitu kan, karena di luar ekspektasi. Juragan Ahmad ini ngiranya makhluknya tuh mengerikan, tapi ketika sudah muncul depan Juragan Ahmad justru sangat menggoda gitu kan. Pada akhirnya ritual itu terus berlangsung dan Juragan Ahmad pun masuk ke ruangan yang memang sudah mungkin dipersiapkan secara alam gaib gitu ya. Karena ketika masuk ke ruangan itu megahnya luar biasa katanya ya, bagus banget, ada kursi yang dilapis emas gitu kan, terus ada ranjangnya yang sangat bagus kayak sutra. Dan akhirnya
malam itu pun mereka melakukan hubungan suami istri, ya mungkin sudah terikat gitu kan. Luar biasa itu Pak Ahmad, wah gitu kan, karena ya notabene-nya jauh atau sama yang disamain di rumah mah gitu kan. Dan akhirnya ya gitu kan, mereka lah sudah jadi persekutuan yang memang dilarang ya gitu kan dari segi agama. Nah barulah muncul obrolan gitu kan. Jadi tujuannya adalah memang mau menghancurkan keluarganya Aceng gitu kan. Nah si Nyai ini bilang wah sepele katanya kalau itu. Bahkan katanya bukan hal untuk itu saja, kamu untuk menjadi kaya raya pun bisa. Widih, bonus buat Ahmad, kan itu yang dicari ya. Akhirnya Ahmad bilang, syaratnya apa Nyai katanya gitu kan. Kamu harus menyiapkan tumbal katanya gitu kan. Wah banyak tumbal mah gitu kan ya, tinggal warga Aceng aja gitu kan, kasarnya gitu kan katanya. Ya udah yang penting mah karena sudah ada ikatan, buktikan katanya gitu kan. Selain itu apalagi ya memang dia harus tetap menjadi pasangannya atau suaminya si makhluk iblis ini. Ya sontak atuh Ahmad mah mau gitu kan ya. Iya oke, gak apa-apa gitu kan ya, karena notabene-nya Juragan Ahmad ini nggak tahu sosok yang sebenarnya itu siapa. Si Nyai ini siapa gitu kan ya. Saya nggak mau sebutkan ya si Nyainya karena ini agak ada nama-namanya, nama-nama agak lumayan sensitif juga ya teman-teman ya. Pokoknya Nyai aja lah gitu kan. Bahkan saya juga tidak menyebutkan hodam-hodam yang dimiliki sama Ujang sama Mama Ajengan, ini akan kurang makanya ini. Terus lanjut ya. Akhirnya ya beberapa pekan itu situasi sudah mulai membaik gitu kan. Situasi sudah mulai membaik, Neng Agis udah ceria gitu kan. Gitu di pesantren juga udah mulai kondusif karena mungkin Juragan Ahmad ini malah fokus memperkaya diri ya, tiap hari mungkin tiap malam ya gitu aja terus gitu kan. Karena ketika sudah melakukan hal itu di kasur itu bergelimpangan emas batangan gitu kan, terus uang ratusan juta bahkan mungkin miliaran gitu kan ya. Wah seneng. Jadi tujuan yang utamanya jadi lupa tuh gitu kan, ya namanya manusia gitu kan. Nah ada satu momen inget lagi tuh sama yang namanya si Aceng tuh. Ahmad mulai kesel lagi. Kan tujuan saya tuh awalnya bukan memperkaya katanya, tapi pengen menghancurkan keluarganya Juragan Aceng. Wah ngobrol lah sama si Nyai itu malamnya mungkin ya, kayak mungkin seperti itulah gambarannya. Akhirnya ngobrol lagi membicarakan supaya untuk bisa menyerang lagi atau melakukan tindakan yang memang diinginkan Juragan Ahmad ke keluarga Juragan Aceng. Wah kata si Nyai, oke, gas malam ini katanya gitu kan. Nah otomatis kan kita beralih lagi ke kondisi Juragan Aceng yang ada di pesantrennya Mama Kiai. Mama Kiai pun mengizinkan ketika Juragan Aceng untuk pulang sama keluarganya karena memang sudah agak sedikit lama dan tidak terjadi lagi serangan-serangan terhadap Neng Agis, bahkan terhadap keluarga Juragan Aceng gitu kan. Ya bahasanya ya sudahlah, bahasa gaulnya gitu kan. Boleh Juragan katanya kalau mau pulang gitu kan silahkan. Tapi karena ini sudah sore, alangkah lebih baiknya nanti Mang Ade jemput bawa mobil ya pagilah dari sini. Ya akhirnya mereka tuh pun prepare ya, siap-siap. Wah ceritalah ke sang istri, ke anak bahwa besok mungkin pagi kita akan pulang lagi gitu kan. Karena banyak yang ditinggalkan gitu kan, kayak urusan sayur gitu kan, urusan sama petani, urusan jual beli gitu kan di pasar. Karena ya kalau sama si Mang Ujang mah beda gitu kan ya, terbatas gitu kan. Walaupun Mang Ujang bisa tuh Mang Ade itu bisa menghandle ya. Kalau Ujang kan udah ada di pesantren gitu kan. Ujang udah pulang, udah balik ke Mama Kiai gitu kan, nyamperin gitu kan. Nah akhirnya ketika pada waktu hari itu menjelang malam, ini udah menjelang malam lagi kejadiannya ya, udah hiporia kan, Juragan Aceng mau pulang gitu kan. Ujang ini dapat bisikan dari hodamnya, bahasanya gini mungkin, Den ini akan ada serangan lagi gitu kan malam, dan ini akan lebih dahsyat karena ini berhubungan dengan Nyai siapa gitu. Wah Ujang kaget. Wah yang bener bro, bahasanya gitu kan. Yang bener bro, bener katanya. Ya Ujang pasti percaya karena
antara khodam lah gitu kan, mereka punya punya ilmu yang memang di antara sama orang makhluk gaib ya mungkin pasti tahu, merasakan lah minimal gitu kan. Nah akhirnya Ujang ini galau ya, Juragan Aceng udah mulai seneng ya, ibunya juga anaknya juga udah mulai seneng bahwa besok mau pulang, tapi tiba-tiba harus dijegal karena malam ini akan adanya penyerangan lagi gitu kan. Waduh, dan ini bisa dibilang lebih dahsyat gitu kan. Nah akhirnya gitu kan ya, mau nggak mau Ujang ini harus menyampaikan ke Juragan Aceng. Akhirnya ya singkat cerita ngobrol lah mereka, ngobrol lagi. Ada apa lagi sih Jang, katanya gini. Oh gitu ya. Ya udah. Untuk malam ini kita tetap siaga lagi. Ya langsunglah datang ke Mama Ajengan, langsung juga menemui Mama Kiai ya gitu kan. Ngobrol. Ya akhirnya seperti biasa. Menyiapkan santri-santrinya untuk membantu ritual berdoa ya. Untuk melakukan doa-doa ketika di malam hari nanti. Untuk ya bahasanya kan gak usah dikembang apa-apalah, yang penting kita mah gimana caranya meleburkan si hal-hal jahat itu katanya gitu kan. Ya udah kan yang namanya hidup mah 2 kali katanya ya, menanam sama menuai katanya. Oh bijak sekali itu ya Mama Ajengan gitu. Ya, akhirnya setelah habis sholat maghrib itu mereka tidak kembali ke ininya lah, ibaratnya kayak ke rumahnya yang ditempati Juragan Aceng ya, langsung ngumpul di balai lah atau di surau gitu ya gitu kan, di kobong lah kasarnya untuk melakukan ritual berdoa gitu. Dan benar saja gitu ya, pas di sekitar jam 11 malam gitu kan, waktunya lama gitu kan ya, jadi seolah ingonnya si dukun Eyang itu nunggu momen memang lengah gitu. Oh kebayang dong, setelah habis sholat isya wirid gitu kan, berdoa, kebayang kan capek gitu kan. Ya mau gak mau mendekati jam 12 malam tiba-tiba angin gede bak, dan bentar saja terdengar suara teriakan dari Ibu Fatimah ya, istrinya Juragan Aceng. Sontak saja semua yang berada di balai itu, semua yang berada di kobong itu lari ke rumahnya yang ditempati Juragan Aceng. Benar saja ya, aduh merinding ya. Di kamarnya Neng Agis terulang lagi. Banyak sekali, bahkan ribuan ulat ya, ulat bintinu ya, yang ngelilingi kamar Neng Agis, bahkan dari berbagai lubang mungkin ya gitu kan ya. Ini sensitif ya teman-teman, dari hidung, dari mulut, dari telinga keluar ulat ya. Jadi si tubuh Neng Agis ini seolah dibaluti sama ulat bulu, bahkan di tembok-tembok. Jadi sudah nggak ada celah. Dan yang bingungnya ya, karena malam jendela kan ditutup guys gitu kan. Ini ulat keluar dari mana kalau memang bukan ulat jadi-jadian ya. Tiba-tiba banyak itu. Ya lu bayangin lah, ulat sekamar gitu ya. Bu Fatimah pingsan dia akhirnya. Langsung diamanin sama Juragan Aceng dan mungkin ya sama istrinya Mama Kiai ya, langsung ditolong, dipindahin dan lain-lain. Dan Ujang langsung mengeluarkan ajiannya atau mengeluarkan bakatnya yang memang terpendam ini katanya yang kurang ajar. Dan akhirnya Ujang pun secara ilmu kebatinan seolah-olah merupakan mengeluarkan raga sukma ya. Ya duduk ya, jasadnya aja yang duduk gitu kan, melaporkan doa ya, si rohnya itu pergi gitu untuk menghadang serangan-serangan yang memang dilontarkan ke keluarganya Aceng, terutama ke Neng Agis gitu kan, ditemani sama si Hodam itu gitu kan. Akhirnya Mama Kiai, Mama Ajengan sudah surti, udah tahu ya udah ya, mereka berdua itu gimana caranya ngebersihin ulat yang ada di kamarnya Neng Agis, biarkan Ujang yang bertarung lah, bahasa gaulnya kayak gitu ya. Akhirnya sudah bagi-bagi tugas. Akhirnya Ujang secara di dimensi alam gaib ya, bertemulah dengan sosok-sosok yang sangat mengerikan ya. Nah, ini dari sudut pandang Ujang gitu kan, bertemu dengan buta lah, dengan siluman babi lah gitu kan, dengan siluman ulat dan lain-lain. Dan Ujang bercerita ya, karena ini kan sudut pandang dari Ujang. Ujang hampir kewalahan. Ya, Hodamnya pun hampir kewalahan gitu kan. Sampai kewalahan karena saking banyaknya serangan-serangan yang memang sangat luar biasa malam itu. Dan ketika Ujang lagi kewalahan nih ya, secara batin ya, ini secara ruh ya gitu kan. Nah, Mama Ajengan lihat
Karena kan raganya ada tuh di ruangan, mungkin ya di ruang tamu Juragan Aceng lah gitu kan. Lihat, ada gelagat-gelagat karena sampai mengeluarkan darah dari hidungnya gitu kan. Mama Ajengan surti dong. Mama Ajengan pun melakukan hal yang sama. Bahkan Mama Ajengan ditemani hodamnya juga. Ya seolah mau ngebantu atau mau ngejemput Ujang supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan ya. Akhirnya orang sana, apa yang terjadi guys ya? Apa yang terjadi ternyata posisinya gitu kan ya, posisinya Mama Ajengan pun hampir kewalahan karena saking banyaknya guys katanya ya, saking banyaknya. Akhirnya ya gitu juga gitu kan. Singkat cerita, di ruangan yang Neng Agis tempati, yang Neng Agis dijadikan tempat tidur ya, ruang tidur lah, si ulat itu udah hilang karena sudah diatasi sama Mama Kiai ya, karena ilmunya lebih tinggi, kayaknya udah sepadan ini ya sama si Nyai ini ya. Nah akhirnya gitu kan, Mama Kiai pun turun tangan. Oh ini nggak bisa dibiarkan katanya. Oke katanya, on the way, melesat just gitu kan, langsung guys, langsung ke tempat tujuan, yaitu yang ditempati gua si Nyai itu ya, langsung datang gitu kan, langsung datang. Akhirnya kagetlah si Nyai itu, ternyata Nyai itu berurusan dengan Mama Kiai, dan Mama Kiai ini didampingi dengan hodam yang sangat luar biasa gitu kan di alamnya, sampai menjerit, menangis, minta ampun. Bayangin gitu kan, ini versi dari Ujang ya. Makanya lihat tuh set gitu kan, Ujang tenang. Mama Ajengan tenang. Karena ketika lagi berperang gitu di alam gaib ya, ketika Mama Kiai lewat itu semuanya seolah-olah kayak naik kereta api gitu ya, habrak semua yang dihalangin, gitu kan, semuanya kabur guys. Ketika Mama Ajengan melesat dibarengi dengan hodamnya ya, nggak basa-basi, Mama Ajengan langsung, Mama Kiai langsung ke tempat tujuannya, datang. Oh ternyata kamu Nyai katanya gitu kan, dari dulu nggak tobat katanya, bahasanya gitu mungkin ya. Dari dulu nggak tobat. Sejak kapan kamu mencelakai orang katanya? Bukannya dulu kamu berjanji ya tidak akan seperti ini lagi. Ya mungkin ada ikatan, nggak tahu ya gitu kan. Dan Mama Kiai pun ya kalau dengar namanya ini bukan ke segmen teluh ya, ada segmennya gitu ya. Soal perduniaan lah, percuanan mungkin. Kok kamu bisa katanya melakukan itu? Ternyata si Juragan Amat ini melakukannya double gitu kan. Kan Amat mah nggak bisa ngelihat ke alam gaib ya, nggak tahu, yang dilihat cuma Nyainya aja gitu kan. Jadi bingung ketika ada interaksi antara Nyai dan Mama Kiai gitu kan sama hodamnya. Akhirnya minta ampun lah ke Mama Kiai, saya tidak akan mengulanginya lagi, saya minta ampun jangan sampai saya dibinasakan dan lain-lain gitu kan. Ya sudah, akhiri katanya, saya tidak akan menghakimi kamu katanya gitu kan. Tapi ya intinya gimana caranya kamu supaya menghentikan ini gitu. Ya akhirnya sudah disudahi itu gitu kan. Dan akhirnya mental lagi gitu kan. Akhirnya mental lagi, akan tetapi ya ini endingnya sangat luar biasa. Akhirnya sudahlah, Mama Kiai kan balik lagi. Semuanya recovery lah ya, kayak Ujang gitu kan ya, terus Mama Ajengan. Mama Kiai pun ya cuman tersenyum aja, sudah beres Jang katanya. Sudah Mama Ajengan beres. Oh iya, akaan bahasanya gitu ya. Mereka juga sudah tahu ya, karena ketika terjadi malam itu Mama Kiai langsung bisa menghandle dan menolong mereka berdua gitu kan. Dan hodamnya ikut tuh, wow ngikutin gitu kan, karena ya bahasanya gini gitu kan ya, senior. Kan hodamnya Ujang sama Mama Ajengan ini ya mungkin masih di bawah ya, walaupun kenal ya mungkin gitu kan, dari segi ratingnya ini belum rating 5 gitu kan, masih rating 2-3 gitu kan misalkan. Akhirnya ngikut dan informasinya langsung nyampe ke Ujang dan ke Mama Ajengan. Oh, sudah aman, bahasanya gitu kan, biar agak terlalu tegang dan monoton ya, sudah aman katanya gitu ya. Akhirnya singkat cerita, dinyatakan Juragan Aceng, Ibu Fatimah dan Neng Agis sehat kembali, alhamdulillah
ya, sehat walafiat. Jadi dimandiin tuh gitu kan ya, terus doa-doa lagi kayak syukuran lah bareng santri-santri di pesantren. Dan pada waktu itu Mama Kiai yang menjamin, ya, Mama Kiai yang menjamin insya Allah tidak akan terjadi apa-apa, ya, dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah tidak akan lagi ada serangan, karena ini pure bukan sakit gitu kan, bukan medis, tapi ini serangan goib, teluh yang dikirim sama orang untuk menyakiti orang lain gitu. Ya alhamdulillah ya teman-teman ya. Nah akhirnya alhamdulillah keluarga Aceng sembuh, yaitu Neng Agis, tidak ada lagi serangan teluh hilid ya teman-teman. Ih ngeri gelih kata saya, merinding gitu kan, terus orang tega gitu kan ya. Nah belum selesai versi dari Juragan Ahmad, ya. Akhirnya ngomong tuh si Nyai, waduh, nggak bisa saya katanya, nggak bisa. Nah, karena posisinya sudah tidak ada lagi sangkut paut untuk menghabisi keluarga si Aceng, sudahlah katanya, kamu cukup jadi orang kaya saja. Wah ya sudahlah katanya, walaupun agak sedikit kesal gitu kan, gimana nih katanya gitu kan, katanya bisa tapi ya mungkin singkat cerita ya tetap nggak bisa gitu kan ya. Ya udah yang penting gua kaya. Nah singkat cerita akhirnya pulanglah tuh ya, pulang gitu. Tapi ketika pulang ya kan Juragan Ahmad juga pulang nggak kesal amat tuh, amat ke amat ya, karena dia udah kaya. Beli mobil tuh langsung, beli Kijang tuh. Zaman dulu Kijang kan gagah ya, just. Akan tetapi anehnya ketika di perjalanan mau pulang mendengar suara adzan di masjid, dia tuh merasa tersiksa. Wah kuping pedih, wah sakit gitu kan, sampai guling-guling. Wah pokoknya emang mengerikan gitu ya. Wah sampai benar-benar sakit banget gitu kan. Nah jalan lagi terus, karena agak lumayan jauh tuh ya, dari kaki gunung ke kampung kan gitu kan. Akhirnya sudah sampailah. Wah keluarga kan seneng tuh istrinya, ya istrinya Juragan Ahmad kemana aja gitu kan, anaknya apalagi gitu kan. Dan kebetulan nih ya, ini sesi terakhir nih, anaknya Juragan Ahmad ini seorang santri juga. Beda nih dengan bapaknya, dengan bokapnya nih si Samad Suramat ini ya. Ya biasalah ngobrol gitu. Ternyata di mobil itu bawa emas, bawa pokoknya Juragan Ahmad kaya lah waktu itu ya. Oh bapak habis usaha pokoknya, mama katanya, bu udah sukses sekarang mah, udah biarin si Aceng mah, yang penting saya lebih kaya keluarga kita. Oh seneng dong, istrinya seneng. Tapi istrinya kan nggak tahu kalau suaminya ini bersekutu dengan iblis gitu kan ya. Udah akhirnya berjalan aja. Nah singkat cerita ya, ini sudut pandang dari keluarga Ahmad, karena keluarga Aceng sudah baik-baik aja, udah pulang gitu kan. Mama Ajengan sudah kembali lagi bareng sama Juragan Aceng ya, pulang dari pesantrennya Mama Kiai, ditemenin Ujang, dijemput sama Mang Ade ya. Ceritanya sudah normal-normal aja gitu kan. Agis pun sudah biasa main gitu kan ya. Nah dari sudut pandangnya Juragan Ahmad ya, karena anaknya santri, ada satu momen ketika anak itu mengaji di rumah gitu ya, mengaji tiba-tiba wah Juragan Ahmad marah guys, diam kau, wah gimana orang yang marah, di kasur geletak-geletik kepanasan. Bahkan sampai istrinya pun heran, sampai anaknya bilang, mah kenapa sih ayah, mah kenapa sih ibu gitu kan. Wah nggak tahu katanya, pokoknya kamu berhenti ya, udah diam. Ya akhirnya sudahlah gitu kan. Nah besoknya ini ceritanya, Wowo ini ketemu sama Kang Ujang, sama Mang Ujang, nanyain gitu kan. Oh bapak udah pulang Kang katanya. Oh gitu ya, gimana sehat? Nah ini masih unek-unek. Wowo kan nggak mau ya cerita tentang bokapnya ketika dia mengaji itu marah-marah gitu, terus kedenger kayak azan marah-marah gitu, nggak diceritain, ditelan aja sama Wowo gitu kan. Nah akhirnya berlangsunglah kehidupannya Pak Ahmad yang
terkenal saudagar kaya lah gitu kan ya. Gitu. Singkat cerita, yang namanya perjanjian tetap perjanjian, ditagih lah gitu kan sama si Nyai. Ces datang. Mulai saat ini kamu harus mempersiapkan tempat tidur khusus katanya. Wah, jadi tiap minggu pokoknya si Nyai ini harus bersuatu tubuh dengan Juragan Ahmad karena notabene-nya kan sudah bersekutu, udah jadi suami. Aduh bingung. Ya udah Nyai, nggak apa-apa gitu kan. Nah singkat cerita dilakukanlah itu gitu kan. Lakukanlah itu terus. Ya notabene-nya kan Ujang tahu gitu kan. Ya Ujang tahu gitu. Siapa yang ngelakuin ini ke Juragan Aceng. Ya Ujang mah tinggal langsung ngeluarin mantra-mantra dikit gitu kan. Tiba-tiba Juragan Ahmad ini sakit. Tiba-tiba sakit gitu kan. Tiba-tiba kayak keluar beruntus gitu kan. Tiba-tiba dengar suara azan di masjid, teriak-teriak, sakit gitu kan. Nah, kan nggak tahu tuh istrinya, ya. Terus Wowo juga nggak tahu, malah sering dilakukan pengajian di rumahnya. Bahkan Wowo juga mulai curhat. Wah, udah pasti nih, udah ketahuan kata Ujang ya. Udah lah, ini pasti orangnya gitu kan. Ya dijenguk lah sama keluarga Juragan Aceng gitu kan. Tapi ketika dijenguk, Juragan Aceng benar-benar kaget melihat kondisi saudaranya itu, yaitu bernama Juragan Ahmad. Kondisinya mengerikan guys ya. Kondisinya mengerikan karena apa? Ya mungkin ini hukuman dari si Nyai ketika memang dia tidak bisa memenuhi perjanjiannya. Ya mau datang gimana tiap malam Jumat ngaji katanya. Tiap malam Jumat dijegal sama si Ujang katanya gitu kan. Dan ya si Nyai ini gak bisa macem-macem kan, tahu Ujang ini siapanya Mama Kiai kan. Masih ada gengnya Mama Kiai atau runtutannya Mama Kiai. Akhirnya kejadian tragis dialami sama Juragan Ahmad. Lama dari situ sakitnya yang luar biasa gitu kan, ketika si borok-boroknya itu mengeluarkan nanah yang sangat bau gitu kan. Dan ya auzubillah min dalik ya teman-teman ya, semuanya berbalik ke orang yang melakukan. Dan akhirnya tidak lama dari situ Juragan Ahmad meninggal dengan secara tragis teman-teman. Auzubillah min dalik ya. Sangat luar biasa ya ini ya. Jadi kesimpulannya ini, terima kasih buat Lentera sebentar ya. Siapa tadi? Lentera Niskala ya, Kang Arif Halim ya, dari Ternate teman-teman. Terima kasih sudah email ceritanya. Makanya kalau saya baca secara voice over ini bisa 9 jam teman-teman, lumayan. Jadi poinnya adalah ketika orang melakukan teluh teman-teman, ternyata itu bukan dari orang jauh ya, bahkan dari saudara terdekat sendiri gitu. Amit-amit auzubillah min dalik ya teman-teman ya. Jadi apalagi ya notabene-nya beliau ini kan pengusaha ya gitu kan. Beliau ini pengusaha dan Juragan Aceng pun nggak nyangka dan nggak pernah menanyakan gitu ke Mama Kiai siapa, enggak, biarin aja. Walaupun mungkin dalam dirinya tahu ya Juragan Aceng apakah saudaranya sendiri ini yang melakukan kemarin-kemarin itu melakukan hal yang sangat tega ke anaknya gitu kan. Ya sudahlah, yang penting kan keluarga Juragan Aceng udah sehat, bisnisnya sudah normal kembali gitu. Akhirnya singkat cerita keluarga almarhum Juragan Ahmad ini terpuruk lah teman-teman ya. Ya cuman kan kalau anaknya Wowo ini ya sudah terbiasa hidup sederhana gitu, biasa aja karena sudah biasa hidup di pesantren gitu. Yang terpuruk adalah istrinya, Bu Emah ini. Bu Emah ini, ibu Juragan ini, wah seolah kayak orang gila gitu kan. Kalau anaknya Wowo ya udah nggak, cuman bisa nerimain pasrah ya, mungkin itulah buah dari hasil apa yang dilakukan orang tuanya. Awalnya juga disupport sama ibunya gitu kan. Ya akhirnya kan ketika Juragan Ahmad sebagai ayahnya Wowo meninggal dan ibunya seolah-olah kayak orang gila, stres gitu kan, tidak menerima kenyataan gitu. Karena habis waktu dapat emas batangan, rumah, apa-apa gitu kan. Karena habis untuk berobat gitu. Diberobat lagi. Ya, ini Pak RT singkatin aja ceritanya ya. Jadi guys, kita ambil kesimpulan bahwa
hal-hal seperti itu ada. Bahkan di Al-Quran pun yang namanya sihir itu ada dari zaman Nabi gitu kan. Nah, mudah-mudahan teman-teman terhibur, dan sekali lagi disclaimer, ini semua nama yang ada di sini adalah nama samaran, dan tempat pun Pak RT cuma menyebutkan nama tempat di Jawa Barat, yaitu di Kota Garut ya. Tidak spesifik ya teman-teman. Ya, di mananya gitu. Sekali lagi terima kasih buat para subscriber Jelang Malam. Terima kasih buat penulis juga Tentara Nirkala. Ya, buat Kang Arif Halim. Terima kasih, dan masih banyak lagi ini emailnya. Ada 5 cerita, dan waduh panjang banget gitu kan. Nah, ada requestan juga. Jadi ketika edisi malam Jumat Pak RT katanya, Pak RT bisa nggak menghadirkan sosok yang ahli dalam bidangnya khusus di horor dan misteri, karena teman-teman ya, malam tadi ya kemarin saya juga mendapatkan hal yang aneh bareng sama beliau itu kan jam berapa ya, sekitar jam 1 malam ya. Ada videonya, nanti akan Pak RT tayangin ya, dan itu asli original saya yang video ya. Dan rencananya untuk malam Jumat ya malam Jumat depan saya akan adakan podcast bareng Abah mengenai ngebahas masalah santet dan teluh teman-teman. Jadi menurut versi Abah tuh seperti apa ya. Ini bakal seru, pokoknya tunggu aja ya, bakal seru. Nanti sebelum tayang slide-slide-nya Pak RT pasti akan kasih ya, karena ya apa ya, jujur guys, saya pernah ngalamin gitu kan baru-baru ini ya. Jadi jangan terlalu acuh ya dengan hal-hal yang namanya sihir ya. Kalau saya kan berpikirnya, saya emang nggak pernah gitu ke orang ya, belum tentu kalau orang, bener nggak ya. Sekali lagi terima kasih ya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe, yang belum komen jangan lupa komen, karena kritik dan komentar kalianlah yang bisa membuat channel Jelang Malam ini bertahan, dan sekarang mau on the way ke 16.000 subscriber teman-teman, dari 0 loh. Dari tahun pertama ya, dari channel voice over horror, kemarin berubah jadi channel mancing, sekarang berubah ke channel yang memang mengangkat berita-berita viral baik di kita maupun di luar negeri ya gitu kan. Dan ada segmen momen cerita horor pada saat malam Jumat teman-teman ya. Ya, sekali lagi terima kasih. Pak RT doakan warga Pak RT sehat selalu dan dimudahkan rezekinya, amin ya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.